Episode 24. Kembali memasuki lautan jiwa. Apa kau? Wanita itu ingin bertanya kepada Fehung apa yang hendak dia lakukan dalam menangani binatang iblis itu ketika dia terkejut melihat Fehung melangkah. Fehung berjalan normal menuju binatang iblis, bahkan tidak berlari, tetapi orang bisa melihat bahwa dia mendekat dengan gerakan langkah yang cepat, sementara binatang iblis itu bergerak perlahan. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan kanannya, bahkan memantulkan cahaya bulan di permukaannya. Sementara begitu dia berada dalam jarak 6 kaki dari binatang iblis itu, dengan ayunan pedangnya yang bersih, dia memotong kepala naga harimau dengan mudah. Kepala binatang iblis itu jatuh dan berguling beberapa kaki, hampir dekat dengan tempat wanita yang dalam keadaan terpana berada. Wanita itu tercengang melihat bagaimana pemuda di depannya dengan mudah membunuh binatang iblis itu. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar suara Fehung dari kejauhan, menariknya keluar dari keadaan linglung. Ingat apa yang aku katakan. Minum cairan obat ini dan istirahat. Jangan mencoba untuk berlatih lagi. Sampai jumpa besok. Tidak ada binatang iblis lain di sekitar, jadi jangan khawatir. Wanita sedingin es itu menyaksikan punggung Fehung menghilang ke dalam kegelapan. Sementara dia bertanya-tanya, siapa pria misterius ini? Seberapa kuat dia? Dari mana dia berasal? Mereka bahkan tidak tahu nama satu sama lain, namun dia membantunya dengan membiarkannya sembuh dari penyakitnya. Dia ingin memanggil dan menanyakan namanya, tetapi mengetahui bahwa mereka akan bertemu lagi keesokan harinya, dia memutuskan untuk menunggu waktu berikutnya. Setelah melihat bahwa pemuda itu pergi, dia pergi juga. Dua insan yang bertemu di tengah malam, sementara yang satu membantu lawan jenisnya, dan pada akhirnya mereka mengucapkan selamat tinggal tanpa mengetahui nama satu sama lain. Hanya menunggu waktu berikutnya, Fehung memotong binatang iblis itu dengan mudah. Binatang iblis berbentuk harimau itu berada di tahap ke-8 pengumpulan ki atau tingkat legenda. Jadi, itu tidak membuatnya khawatir. Baginya, itu adalah binatang iblis yang sederhana dan mudah untuk dibunuh. Setelah memperingatkan wanita dingin itu, dia pergi. Fehung terus berjalan jauh sebelum menginjak pedangnya dan terbang ke langit ke arah rumah Lingyan. Fehung sampai dan tidak ada yang memperhatikan bahwa dia telah pergi. Dia lalu pergi ke kamarnya dan duduk dalam posisi kultivasi. Dia akan memeriksa perubahan di tubuhnya. Mary diajak saat ini dalam kondisi sempurna. Tubuhnya sepertinya mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan dagingnya. Meskipun dia masih bisa terluka oleh pedang biasa, itu akan agak sulit melukainya sekarang, dan tubuhnya bukan lagi tubuh manusia normal. Dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam dantiannya dan mengamati bahwa sebuah lapisan telah benar-benar terangkat di segel surgawi yang membatasi kultivasinya. Ini menyebabkan dia melepaskan beberapa kultivasinya dan kembali lagi ke tingkat puncak kedua pengumpulan ki. Itu adalah hal yang baik. Segel surgawi benar-benar dapat diangkat secara permanen. Segera, dia memasuki dunia kecilnya dan menyadari bahwa ruang di sekitarnya meluas, memungkinkan dia mengakses beberapa objek yang dia miliki di dunia saku sebelumnya. Masalahnya adalah, dia masih tidak dapat mengakses kristal abadi yang dia miliki di dunia kecilnya. Bahkan senjata immortal yang paling kuat pun masih tidak dapat diakses dari dalam dunia kecil itu. Satu-satunya hal yang bisa dia akses untuk saat ini adalah beberapa tanaman herbal, kuali untuk membuat pil, beberapa artefak immortal spiritual. Fehung menghela nafas ketika dia melihat bahwa dia belum bisa mengakses semua barangnya. Tampaknya, dia harus mengangkat lapisan demi lapisan dari segel surgawi untuk memiliki cara mendapatkan barang miliknya secara keseluruhan dari dunia saku barunya. Fehung tidak memiliki bahan untuk membuat formasi teleportasi untuk kembali ke alam dewa. Jadi, dia harus pergi mencari beberapa bahan teleportasi alami alam rendah ini. Apalagi berbicara tentang merobek kekosongan, dia tidak bisa melakukan itu dengan kultivasinya saat ini.
Dia terus melihat segala sesuatu di seluruh dunia kecil baru di dalam dantiannya. Kehidupan dan suasana yang baru dibentuk bisa dilihat di mana-mana. Bahkan dia bisa melihat air sungai yang berasal dari apa yang tampak seperti air terjun. Ini jelas merupakan dunia yang benar-benar kecil miliknya yang baru. Keluar dari dunia kecilnya, Fai Hung teringat peristiwa aneh di lautan jiwanya ketika dia mencari benih pohon yang hilang. Mengarahkan indera spiritualnya, dia memasuki lautan jiwanya. Fai Hung menutupi seluruh lautan jiwanya dengan inderanya dan menemukan sesuatu yang aneh di bawahnya. Fai Hung mengerahkan seluruh lautan jiwanya, mendorong air di sekelilingnya, meninggalkan tempat yang aneh itu. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebuah pohon anggur yang aneh terletak di tengah-tengah seluruh lautan jiwanya. Sementara akar-akarnya tersebar di ruang yang luas di bawah semua lautan pengetahuannya. Itu tampak seperti pohon anggur raksasa, menutupi 1/10 dari lautan jiwanya. Fai Hung mendekati pohon anggur yang aneh ini, mencoba memverifikasi dan mencari melalui ingatannya apa benda ini. Dia tidak menemukan apapun setelah lama mencari dalam ingatannya. Fai Hung menyentuh pokok anggur sambil juga melepaskan indera spiritualnya. Fai Hung merasakan kekuatannya luar biasa keluar dari pokok anggur itu. Dia bahkan merasa sedikit takut. Seketika, dia menyadari bahwa lapisan lain dari segel surgawi di lautan jiwanya pecah, dan sebuah kekuatan dilepaskan ke semua tempat. Dia terkejut, karena lapisan segel lain diangkat dan kekuatan lautan kesadarannya meningkat. Sekarang, kekuatan lautan jiwanya sebanding dengan peringkat emas. Fai Hung tidak percaya apa yang dia lihat, dan kesadarannya dengan cepat muncul dari lautan jiwanya menuju dantiannya. Sayangnya, segel surgawi pada dantiannya tidak berubah sama sekali. Kultivasinya masih dalam tahap puncak pengumpulan ki. Hanya segel surgawi di lautan pengetahuannya yang telah diangkat, sehingga memberinya lebih banyak kekuatan jiwa. Fai Hung menghela nafas. Dia mengira lapisan segel surgawi telah dicabut lagi, jadi kultivasinya akan meningkat sekali lagi. Tetapi ternyata tidak. Sekali lagi, dia menuju lautan jiwanya dan mulai lebih memperhatikan pokok anggur itu. Pohon anggur yang semarak dengan kekuatan dan memiliki warna yang bagus. Sekarang, cabang-cabangnya memucat dan bahkan kering. Sementara kekuatan yang ditampilkannya telah berkurang secara drastis. Sepertinya, sebagai imbalan untuk mengangkat lapisan segel surgawi di lautan jiwaku, itu menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Fai Hung merenungkan keadaan pohon itu. Fai Hung ingat sensasi yang memberinya anggur itu, tetapi dia tidak dapat mengingat dengan tepat di mana dia merasakannya sebelumnya. Dia mencoba mengingat untuk waktu yang lama, sampai akhirnya dia ingat kembali. Perasaan itu adalah yang dia rasakan di bola kristal ketiga dari 3 benda yang mengambang di lautan pengetahuannya.